Di video kali ini kita akan unboxing modem Xpon dari Tenda yaitu tipe HG3. Modem ini sudah menggunakan teknologi Xpon dan cukup bisa diandalkan untuk kelas modem single band. Dari segi kemasan, dusnya terlihat cukup umum, mirip dengan modem-modem lain dengan ukuran yang relatif kecil. Langsung saja kita buka dan lihat isi di dalamnya. Di bagian awal, kita mendapatkan kartu garansi dan juga user manual. Dan ini dia perangkat utamanya. Sekilas desainnya mirip seperti Access Point N301. Bedanya di model ini sudah dilengkapi port PON dan jumlah port LAN hanya 2. Di sini terdapat port PON berwarna biru untuk koneksi fiber optik. Kemudian ada 2 port LAN, LAN 2 100 Mbps dan LAN 1 1000 Mbps atau GB. Selain itu ada jack DC untuk power dan tombol reset untuk mengembalikan pengaturan ke default. Indikator di bagian depan terdapat 5 lampu, yaitu power, PON, loss, LAN, dan WLAN. Selanjutnya kita buka bagian aksesoris yang ada di dalam dus. Di sini kita mendapatkan satu kabel LAN berwarna abu-abu dengan panjang kurang lebih 1 meter. Kemudian ada adaptor DC dengan output 9 volt 1 ampere. Yang cukup menarik, model jacknya bisa dibolak-balik, jadi lebih fleksibel saat digunakan. Sekarang kita coba nyalakan modemnya. Kita hubungkan adaptor ke listrik, lalu kita colokkan ke perangkat modem. Dan kita bisa lihat indikator mulai menyala di bagian depan. Biasanya lampu power akan menyala stabil dan indikator lainnya akan mengikuti sesuai dengan kondisi koneksi. Ini menandakan modem sudah siap untuk kita gunakan. Saya akan melakukan konfigurasi menggunakan metode PPPoE. Langkah pertama, saya hubungkan perangkat ke WiFi modem terlebih dahulu. Nama WiFi dan passwordnya bisa dilihat di bagian bawah modem. Setelah berhasil terhubung, saya buka peramban. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian pada kolom alamat atau URL, saya ketik 192.168.1.1, lalu saya tekan Enter. Selanjutnya, saya login menggunakan username dan password admin. Setelah berhasil masuk, saya akan melihat tampilan utama pengaturan modem. Untuk menghubungkan modem ke internet, saya masuk ke menu WAN. Di sini sebenarnya sudah ada konfigurasi bawaan dari modem. Saya tidak membuat koneksi baru, tapi cukup mengubah pengaturan yang sudah ada menjadi PPPoE. Karena koneksi internet yang saya gunakan memakai VLAN, saya aktifkan opsi VLAN. Lalu saya masukkan ID VLAN sesuai dengan data yang sudah saya siapkan. Kemudian pada bagian channel mode, saya ubah menjadi PPPoE. Selanjutnya, saya masukkan username dan password PPPoE yang sudah saya buat sebelumnya. Di bagian binding, saya centang LAN 1, LAN 2, dan WLAN agar koneksi bisa digunakan melalui kabel maupun WiFi. Saya cek ulang dan pastikan sudah sesuai, kemudian saya simpan. Sampai di tahap ini, modem sudah siap digunakan dan terhubung ke internet menggunakan PPPoE. Setelah saya melakukan konfigurasi koneksi internet, selanjutnya kita akan cek apakah modem sudah terhubung dengan baik. Langkah pertama, saya hubungkan cord fiber optik ke port PON pada modem. Setelah terpasang, saya pastikan perangkat HP sudah terkoneksi ke jaringan Wi-Fi dari modem ini. Kemudian, saya masuk kembali ke halaman konfigurasi modem untuk memastikan bahwa modem sudah mendapatkan IP address sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Selanjutnya, kita lakukan pengujian kecepatan internet. Di sini, saya menggunakan aplikasi speed test untuk melihat performa koneksi yang didapatkan. Untuk sekelas modem single band, perangkat ini mampu mendapatkan kecepatan hampir 50 Mbps. Untuk paket yang saya gunakan, saya batasi di kecepatan 100 Mbps. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara mengganti nama dan password WiFi pada modem Tenda Xpon HG3. Langkah pertama, pastikan perangkat HP sudah terhubung ke jaringan WiFi dari modem. Selanjutnya, buka peramban. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk mengakses halaman pengaturan. Pada kolom alamat,
ketik 192.168.1.1 lalu tekan Enter. Kemudian login menggunakan username dan password admin. Setelah berhasil masuk, kita pilih menu WLAN, lalu masuk ke bagian Basic Setting. Di sini kita bisa mengubah nama WiFi sesuai keinginan. Jika sudah, klik Apply atau simpan perubahan. Setelah nama WiFi diubah, biasanya koneksi akan otomatis terputus. Untuk melanjutkan, kita hubungkan kembali ke jaringan WiFi dengan nama baru menggunakan password WiFi lama. Setelah terhubung kembali, buka lagi browser, lalu refresh halaman, dan login kembali seperti sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke menu WLAN, lalu pilih submenu Security. Di bagian ini, kita bisa mengganti password WiFi. Silakan hapus password lama, lalu masukkan password baru sesuai keinginan. Jika sudah, klik Apply untuk menyimpan pengaturan. Koneksi akan terputus kembali, dan kita perlu menghubungkan ulang menggunakan password yang baru. Jika perangkat sudah berhasil terhubung kembali ke WiFi, artinya konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Semoga tutorial ini bermanfaat.